Oke, kalau gitu kita langsung bahas saja dan seperti biasa saya pikir nggak perlu semuanya dibahas karena ini kan banyak sekali. Tujuan saya memberikan banyak kenapa? Karena tiap orang kan situasinya bisa saja berbeda ya. Ada yang bagian yang Anda sudah tahu, tapi temannya nanti mungkin ada yang belum tahu. Jadi saya sebisa mungkin ambil soal itu general supaya kita semua bisa latihan soal dengan seimbang. Saya pikir begitu. Paling tidak untuk satu tipe soal, dalam misalnya di nomor satu, paling enggak kita akan kerjakan satu bersama-sama. Oke, yang langsung masuk ini saya ambil satu dulu. Ini kan lumayan gampang ya, kalau yang langsung masuk berarti langsung saja ini X-nya diisi 3, berarti 3 dikurangi 5, berarti sama dengan min 2. Ini yang cukup gampang ya. Nanti kasus yang tidak bisa langsung masuk itu misalnya ini yang D. Kalau kita masukkan angka 2, berarti kan 4 dikurangi 4, atasnya 0. Ya. Terus bawahnya 2 dikurangi 2, 0 juga. Berarti kan cara ini gagal. Nah, ini tidak boleh. Berarti kita modifikasi dulu atasnya ini. Nah, kalau dimodifikasi berarti limit masih tetap ditulis ya, belum kita masukkan. Yang atas jadi X min 2 kali X plus 2. Nah, ini bentuk ini kan nilainya tetap sama, cuman beda bentuk saja. Kemudian yang bawah nggak usah diapa-apakan karena ini sudah sederhana dan ini bisa di cancel, saling menghilangkan. Nah, kalau sudah begini, maka kita masukkan saja X itu diganti angka 2, jadi 2 ditambah 2. Ini 4. Ini yang modifikasinya cukup sederhana ya, jadi tinggal dibuka kurung-kurung gitu kan, jadikan bentuk perkalian. Kemudian kalau yang modifikasinya sedikit agak jelimet, nah ini misalnya nih ya yang E, F. F ini enggak terlalu jelimet, ini cukup sederhana. Kemudian G ini mungkin sedikit agak jelimet. H. Kemudian yang ditanyakan tadi yang I ya. Saya coba langsung ke I. Kita uraikan dulu yang di dalam kurung ini. Jadi ada X plus H dikuadratkan. Jadi ini X kuadrat ditambah 2XH ditambah H kuadrat. Kemudian minus X kuadrat ini tetap, yang bawah juga tetap. Nggak ada yang berubah. Ini H. Terus X kuadrat dikurangi X kuadrat. Nah, ini kan hilang. Jadi kita tinggal punya ini. 2XH ditambah H kuadrat. Kemudian di bawah masih ada H. Kita boleh sederhanakan lagi, jadi H-nya dicoret, masing-masing dibagi dengan H, ini juga dibagi dengan H, jadi kuadrat, jadi tinggal pangkat 1. Jadinya 2X, nah ditambah, sini masih ada H. Nah ini 2X plus H. Oke, sampai di situ, apakah sudah jelas? Jelas, Bu. Nah, apa ada yang mau dibahas lagi? Saya nggak ada sih, Bu. Oke, beres ya. Yang lain-lain? Kalau enggak ada, enggak apa-apa, saya skip aja. Karena kalau sudah tahu semua, terus saya masih tetap bahas, tetap ngomong detail, itu kan pasti membosankan, ya kan? Oke, nomor 2 ya. Nomor 2 ini membaca grafik. Yang A ini. Kalau berdasarkan grafik ini, ketika X mendekati min 3, berarti di sini. Berapakah nilai limit dari fx? Grafiknya kan yang biru. Berarti yang biru itu ini, nilainya di 1. Dan yang ini, yang B. Berapakah nilai limit fx ketika x mendekati min 1? Ada di atas ini. Yang ini, tapi ini lingkaran, jadi memang tidak ada. Jadi grafik fx ini tidak melewati x sama dengan min 1. Jadi ini kita sebut tidak ada. Ini ya. Ini memang agak tricky membaca grafik ini ya. Jadi memang harus hati-hati banget. Nah, kalau sekarang ini bukan min 1, tapi 1 min. Artinya 1 min itu berarti didekati dari kiri. Jadi, X mendekati 1, ini kan X sama dengan 1 kan di titik ini. Kemudian, didekati dari kiri. Jadi, grafiknya dari kiri itu mendekatnya lewat sini. Nah, berarti nilainya adalah titik ini ya kan. Nilainya adalah 2. Nanti akan ditanyakan yang dari kanan. Ini ya, saya lompat ke G ini ya, pertanyaan G. Kalau didekati dari kanan bagaimana? Nih, didekati dari kanan berarti di sini. Nah, harusnya kan 1. Dan ini lubang ya, berarti nilainya tidak ada. Jadi tidak ada X yang bisa mendekati 1 dari sebelah kanan. Berarti kita tulis sini tidak ada. Kemudian kalau F min 3, ini berarti nilai dari fungsi ini. Min 3. Jadi nilai dari min 3 berapa ini?
Sama ya, kayak yang tadi, ini nilainya adalah 1. Ini, kemudian nilai dari fungsi ini di titik X sama dengan 1, berarti F1 itu adalah yang ini, 2. Kemudian F-1, tapi ini ternyata lubang, berarti fungsinya tidak lewat di titik tepat X sama dengan min 1, berarti ini juga tidak ada. Kalau X mendekati 1, nah X mendekati 1 kan di sini, ini karena dari kiri dia nilainya adalah 2, dan kalau dari kanan itu tidak ada, maka kita sebut itu tidak ada. Karena limit itu kan harus bisa didekati dari kiri dan kanan kan. Kalau limit dari kiri ada, limit dari kanan ada, nilainya sama, nah baru kita sebut itu nilai limitnya. Jadi yang sekarang min 1 plus, berarti min 1 didekati dari kanan, ini ya, dari kanan begini. Nah ini nilainya juga nggak ada, jadi nggak ada. Bagaimana membaca grafik ini? Apakah penjelasan saya cukup jelas ya? Jelas, Bu. Oke. Kalau gitu, nomor 3 ini saya minta kalian yang kerjakan ya. Mungkin 5 menit gitu, silakan dikerjakan. Boleh interaktif langsung nanti dijawab ke saya. Oke, kita bisa lanjut ke nomor 4 ya. Limit sepihak ya. Jadi masih mirip-mirip dengan yang tadi ada di grafik kan. Limit didekati dari kanan atau dari kiri gitu kan. Saya langsung tanyakan saja. Soal yang mana mau dibahas? Oh, 2 nomor yang mudah dan susah. Oke. Saya ambil yang depan ini ya. Jadi kalau ini dimasukkan angka min 3, ini walaupun dari kanan atau dari kiri, kita masukkan dulu min 3. Jadi akar dari 3 ditambah min 3, berarti akar dari 0. Kemudian dibagi min 3 ya. Jadi ini adalah 0. Kemudian mungkin ini ya, bagian E ini ya. Jadi ini ada X, ini namanya double square bracket gitu ya, kurung kotak double gitu. Nah, kurung kotak double ini maksudnya adalah, kalau dalam konteks ini ya, ini adalah angka terbesar di bawah X. Jadi angka terbesar tapi yang lebih kecil dari X. Nah, berarti kalau begini, kita coba masukkan, kalau 2 dimasukkan ke sini, berarti kan 4, ditambah 1, kemudian ini X-nya adalah 2 plus, berarti 2 dari kanan, berarti angka terkecilnya sebelah kirinya adalah angka 2, dan angka ini harus angka yang bulat ya, bilangan bulat gitu. Kemudian bawahnya 3 kalikan 2, dikurangi 1, dikuadratkan. Berarti 4 tambah 1 itu 5, 5 kali 2. Kemudian di bawahnya 6 dikurangi 1 itu 5, kemudian kita kuadratkan jadi 25 ya. Berarti 10 dibagi 25. Atau kalau mau disederhanakan boleh, bagi 5 masing-masing jadi 2/5. Jawabannya ini. Yang nomor 5, bikin dulu. Nomor yang pertama, kita ambil limit dari X mendekati tak berhingga dari fx. Dari 2 per X kurangi 3. Itu adalah, kalau kita masukkan tak berhingga di situ, berarti 2 dibagi tak berhingga dikurangi 3. Nah, 2 dibagi tak berhingga itu kan 0. Dikurangi 3 jadi min 3. Bagaimana kalau didekati oleh minus tak berhingga? Jadi limit untuk X mendekati minus tak berhingga itu 2 per X min 3. Saya tulis lagi ya. 2 dibagi min tak berhingga, kemudian dikurangi 3. Jadi 2 dikurangi tak berhingga, walaupun itu negatif ya tetap hasilnya adalah 0. 0 dikurangi 3, jadi ya min 3 gini ya. Oke, jadi hasilnya sama. Langsung saja yang B. Kalau limit X mendekati tak berhingga dari 1 per 2 ditambah 1 per X. Nah, kita masukkan ya. Tak berhingganya dimasukkan ke sini, berarti 1 dibagi 2 plus 1 dibagi tak berhingga ya ini. Nah, hasilnya adalah 0 ya. Jadi daerah bawah situ adalah 0. 1 ditambah 2 plus 0. Jadinya tinggal 2 saja. Nah, hasil akhirnya setengah. Kemudian, kalau X mendekati minus tak berhingga, berarti, ini saya tulis dulu soalnya, akan menjadi 1 per 2 ditambah 1 per min tak berhingga. Berarti 1 per 2, ini sama dengan 0 lagi ya, seperti tadi, jadi hasilnya setengah. Limit X mendekati tak berhingga
dari fungsi ini ya. Min 5 ditambah 7 per X, 3 dikurangi 1 per X kuadrat. Nah, kalau kita masukkan langsung, berarti kita akan dapat min 5 ditambah 7 per tak berhingga, kemudian 3 dikurangi 1 per X kuadrat. Nah, tak berhingga dikuadratkan ya, berarti kan tetap tak berhingga juga. Nah, jadi min 5, bilangan apapun, ini ya, 7 atau apapun, kalau dibagi dengan tak berhingga pasti 0. Kemudian ini 3 dikurangi yang ini 0 juga. Jadi di sini adalah min 5, kemudian yang di sini 3. Jadi min 5 per 3. Kemudian bagaimana kalau X-nya mendekati minus tak berhingga? Berarti di sini saya tulis dulu soalnya. Ini adalah min 5 ditambah, langsung aja ya, sudah tahu kan tadi semuanya 0. Kemudian 3 dikurangi ini juga 0. Jadi kita akan dapat min 5 per 3, gitu. Kemudian yang D, bagian D ini kita masukkan juga X mendekati tak berhingga dari 2X ditambah 3, yang bawah 5X ditambah 7. Kalau kita masukkan di atasnya tak berhingga, di bawah tak berhingga, nah ini kan jadi nggak bisa didefinisikan. Jadi cara ini nggak bisa, nggak boleh langsung ya. Jadi kita akan modifikasi dulu, kita tulis lagi limitnya, X mendekati tak berhingga, kemudian yang atas kita akan bagi semua dengan X ya. Atas dibagi X, bawah dibagi dengan X juga, berarti kalau dibagi X, 2X menjadi 2, kemudian 3 menjadi 3 per X. Kemudian 5, yang di sini 7 per X. Tekniknya sama. Nah, kalau begini sudah bisa kita kerjakan, jadi 2 ditambah 3 per X, 3 per tak hingga ya, 0. Kemudian yang di sini 5 ditambah 0. Nah, ini teknik yang sangat umum, sangat terkenal, jadi kalau ujian mungkin akan keluar ya. 2X ditambah 3, kemudian 5X ditambah 7. Hasilnya akan sama persis karena nanti akan kita masukkan angka minus tak hingga ya. Jadi ini 2 per 5 juga. Oke, saya skip yang lain-lain karena mirip sekali. Saya ambil yang terakhir sekarang ya. Saya masukkan di sini limit dari ini, X mendekati tak berhingga dari ini ya. Saya langsung bagi saja dengan yang pangkatnya tertinggi. Jadi ini tipsnya, dibagi dengan yang pangkatnya tertinggi. Jadi di sini tinggal min 2, di sini 2 per X kuadrat, karena dibagi dengan X pangkat 3 kan. Kemudian ditambah 3 per X pangkat 3. Yang bawah juga kita bagi dengan pangkat tertinggi, jadi di sini tinggal 3, yang di sini tinggal 3 dibagi X, yang di sini 5 dibagi X kuadrat. Nah, ini bisa kita masukkan. Kita masukkan saja, nilainya tinggal min 2, yang lain di belakang-belakang ini pasti 0, karena semua ini kan dibagi dengan tak hingga semua ya, jadi min 2, kemudian per 3. Ini jawabannya, nanti yang satunya, X mendekati min tak berhingga, itu juga akan sama, bentuknya akan seperti ini, jadi saya tulis idem gitu ya, idem, jadi hasilnya juga akan min 2 per 3. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi nomor 5? Saya harus kembali mungkin. Lanjut, Bu. Lanjut, oke. Ya, yang lain setuju berarti ya. Nomor 6, ini adalah limit yang menyangkut trigonometri. Kita ditanyakan limit ini. Ini karena sin X per X dan X-nya itu mendekati 0, jadi ini ada suatu teorema yang mengatakan sin X per X, kalau kita ambil X-nya itu mendekati 0, maka ini hasilnya adalah 1. Nah, sekarang kan ini mirip ya, bentuknya mirip sekali, cuman bedanya kita punya angka 2 di sini. Nah, angka 2 ini kita keluarkan, karena ini kan konstan kan, jadi tinggal sisanya, ini sin X per X. Ini memenuhi bentuk yang standar, dan ini adalah 1. Jadi kita setengah kali 1, hasilnya adalah setengah. Cukup gampang kalau kalian tahu tentang sin X per X ini tadi ya. Mudah-mudahan bisa ingat. Kemudian saya lanjutkan ke yang B. Soal B ini saya coba kalau pakai saya masukkan langsung, hasilnya ini nggak bisa ya. Jadi kalau T sama dengan 0, ini kan coba ya saya tunjukkan ke kalian. Jadi 1 dikurangi cos 0. Cos 0 itu kan 1.
Kemudian yang bawah 2 kali 0. Nah, ini kan 0. Berarti 0 per 0. Nah, ini kan nggak bisa. Jadi, kita nggak bisa pakai cara ini. Kita harus memodifikasi sedikit bentuk ini. Kebetulan bentuknya trigonometri. Saya coba juga dengan memecahkan gini. Cos 2x itu adalah cos kuadrat X dikurangi sin kuadrat X. Nah, saya masukkan ke sini ya untuk mewakili T ini. Tapi ternyata cara itu juga nggak bisa. Jadi tambah ruwet gitu. Nah, kemudian saya coba cara lain yang terakhir ini bisa. Jadi namanya ada aturan L'Hopital. Mungkin pernah dengar. Jadi ini L'Hopital's Rule. Ini cukup terkenal ya. Dia mengatakan begini. Kalau kita ditanyakan limit dari X mendekati C, suatu fungsi dibagi oleh fungsi lain, G ya, F dibagi G, maka itu nilainya akan sama dengan limit di tempat yang sama kalau fungsi itu masing-masing kita turunkan. Jadi F aksen dan G aksen. Nah, L'Hopital Rule mengatakan seperti itu, dan itu bisa kita terapkan di sini. Karena tadi sudah dua cara yang kita pakai kan tidak bisa menemukan limitnya gitu kan. Jadi saya langsung saja, saya masukkan ke sini aturan L'Hopital ini. Saya turunkan ya, 1 dikurangi cos T, jadi turunannya kan terhadap T. 1 dikurangi habis ya, berarti 0. Kemudian minus cos T akan menjadi sinus T, positif. Karena cos kan turunannya min sin. Ada min di sini, jadinya eh, positif. Kemudian 2T diturunkan jadi 2 saja. Nah, kita coba masukkan. Sekarang kalau T sama dengan 0, berarti itu adalah sin 0, kemudian dibagi 2. Sin 0 itu adalah 0. Jadi 0 dibagi 2, ya 0. Nah, cara ketiga ini ternyata berhasil. Jadi memang harus telaten ya, kalau kerjakan limit itu kan kadang dicoba 1 kali, 2 kali, modifikasi gagal gitu. Oke, yang C, bagian C ini saya coba ya, saya coba dengan menguraikan, dan ini ternyata berhasil. Jadi kalau beruntung ternyata 1 kali percobaan berhasil ya. Ini kuadratnya saya masukkan saja, jadi diuraikan menjadi X kuadrat min 2X sin kuadrat X, kemudian ditambah sin kuadrat X. Kemudian yang bawah dikurangi, dibagi X kuadrat ya. Nah, ini beberapa ada yang bisa disederhanakan, beberapa tidak bisa. Jadi saya pecah-pecah. Karena yang pertama ini bisa disederhanakan, dibagi dengan X kuadrat. Yang ini bisa dibagi dengan X. Tapi bagian sini tidak bisa dibagi dengan X, bagian ketiga. Jadi, saya usulkan untuk dipecah-pecah sesuai dengan sifatnya limit ya. Limit dari penjumlahan dan pengurangan itu kan merupakan penjumlahan pengurangan limit itu juga. Jadi X mendekati 0, di sini X kuadrat per X kuadrat. Kemudian saya pisahkan yang kedua, berarti minus limit X mendekati 0 juga. Di sini 2X sin kuadrat X. Kemudian bawahnya ada X kuadrat sama. Kemudian yang sebelah kanan, ini komponen yang ketiga, limit X mendekati 0 juga sama. Di sini tinggal sin kuadrat X, dan di sini X kuadrat. Nah, kita bisa hitung sekarang. X kuadrat dibagi X kuadrat, ini kan 1. Berarti X mendekati 0, fungsinya 1, nilainya ya tetap 1 gitu ya. Mudah-mudahan ini jelas, kalau mau tanya silakan juga. Kemudian yang kedua, ini konstan, berarti 2-nya saya keluarkan dulu. Kemudian X, sorry, ini tidak ada kuadrat ya seharusnya, ini ralat ya, tidak ada kuadrat. Makanya kok saya merasa aneh gitu. Jadi X ini saya cancel dengan yang ini. Jadi di bawah tinggal X pangkat 1. Kalau X pangkat 1, maka ini akan bentuknya menjadi bentuk yang umum yang tadi ya. Beberapa menit yang lalu kita diskusikan soal ini. Jadi nilainya adalah 1. Kemudian ditambah yang sebelah kanan. Ini kan kuadrat, ini kuadrat. Jadi boleh kuadratnya kita keluarkan. Itu juga akan memenuhi bentuk umum seperti yang ini juga kan. Mirip sekali. Berarti itu 1 juga kuadrat. Nah, ini yang kita hitung. 1 dikurangi 2 ditambah 1. Hasilnya ternyata 0. Oke, silakan. Mau yang nomor berapa?
Mungkin yang F sama G itu boleh, Bu. F sama G, oke, hampir terakhir ya. Oke, bagian F ini, jadi ini kalau saya modifikasi mau disamakan dengan bawah, ternyata sangat sulit. Jadi saya kemarin kepikiran kan, bagaimana kalau sin supaya X minus P. Nah, ternyata untuk mendapatkan ini ke sini itu sangat sulit. Jadi malah berantakan. Nah, saya jadi pakai cara ini. Saya menggambar dulu grafik sinus. Kalian semoga masih ingat ya. Jadi sinus kan begini. Ini saya tulis sin X. Ini dimulai dari 0, kemudian yang di sini itu P, yang di sini kembali ke 2P. Jadi satu putaran gitu kan. Nah, kemudian kalau sin X min 3Pi per 2, ini kan yang translasi kan, artinya grafik ini akan bergeser searah sumbu X. Harusnya pertemuan minggu lalu kita itu bicara tentang translasi. Jadi kalau ini ya, X dikurangi sesuatu, maka grafik ini akan pindah ke kanan sejauh ini, ke kanan sejauh 3Pi per 2. Nah, 3Pi per 2 itu kan di sini, 1,5 Pi kan. Nah, jadi grafik sinus kita akan berubah menjadi begini. Dia bergeser akan begini. Nah, ini adalah grafik sinus dari X min 3Pi per 2. Oke, nah ternyata grafik sinus dari X min 3Pi per 2 ini adalah sebenarnya grafik cos. Jadi kalau kalian ingat ya, cos itu kan dimulai dari angka 1. 1, kemudian turun ke 0, kemudian ke min 1, kemudian kembali. Nah, jadi ini sama dengan grafik dari cos X. Jadi kalau saya lanjutkan, pekerjaan kita akan menjadi begini. Ini sama dengan limit X mendekati Pi 1 ditambah. Nah, sinus ini kita akan ubah bentuknya menjadi cos X. Kemudian di sini tinggal X dikurangi Pi. Nah, kita terapkan L'Hopital rule seperti yang tadi. Kita masukkan dengan diturunkan dulu. Diturunkan berarti kalau 1 diturunkan itu 0, cos diturunkan jadi min sin, kemudian X diturunkan jadi 1, min Pi diturunkan habis 0, karena itu konstanta kan. Jadi kita masukkan sekarang kalau X mendekati Pi bagaimana? Yang 0 biarkan tetap 0, jadi ini min sin Pi. Kemudian nanti dibagi 1. Sinus Pi. Nah, hasilnya adalah 0 ya, yang ini. Jadi itu adalah 0. Karena 0 dibagi 1, ya tetap 0. Jadi hasilnya akan begini. Oke ya, sampai situ tadi. Kemudian yang ditanyakan yang kedua, itu yang G, bagian G tadi ya. Jadi, kalau bagian G ini, saya coba ya, kemarin saya coba, kalau saya ubah bentuknya, saya pakai L'Hopital rule, itu ternyata gagal. Jadi L'Hopital rule nggak selalu akan membantu ya. Kalau saya turunkan ini, turunan dari ini kan 2, kemudian X min Pi per 4. Nanti di bawah juga ada 2, kemudian tangan X min 1, kemudian ada turun dari tangan, itu 1 per cos kuadrat. Dan seterusnya ini malah jadi nggak karu-karuan, jadi malah bulat. Nah, saya hapus saja. Ini adalah cara kedua yang saya coba, dan ya hasilnya ternyata memang ada gitu. Jadi kuadratnya ini saya keluarkan dulu ya, jadi limit X mendekati Pi per 4, kemudian kuadratnya karena atas bawah itu adalah kuadrat, sama-sama kuadrat, berarti kan nggak masalah. Nah, di sini tangan X min 1, kuadrat di sini. Dan menurut aturan, kalau limit dari suatu fx-nya ini dikuadratkan, ini X mendekati suatu gitu ya, ini kan sama dengan limit dari X di tempat yang sama, fx itu, dan semuanya hasilnya dikuadratkan. Nah, dengan begitu kita akan membuat masalah ini jadi lebih mudah. Jadi ini nanti akan kita kuadratkan semuanya. Kita kerjakan yang di dalam, yang tanpa kuadrat ya. Jadi limit X mendekati Pi per 4. Nah, sekarang kita coba lihat ini. Ini X min Pi per 4. Kemudian yang bawah tangan X min 1. Ini seperti nggak ada petunjuk apa-apa ya. Mau dimodifikasi kayak apa gitu. Kalau dimasukkan Pi per 4 langsung juga hasilnya nanti 0 per 0 gitu. Nah, gimana? Jadi cara itu tidak boleh dipakai. Kita pakai L'Hopital rule sekarang.
Kita turunkan dulu, X ini diturunkan jadi 1, yang belakang ini konstan, turunannya jadi kan tidak ada. Kemudian yang bawah itu tangan X min 1, kita turunkan tangan X-nya saja, yaitu 1 per cos kuadrat X. Nah, berarti kan 1 per, berarti kan dia ada di atas ya. Jadi nanti kita masukkan, dia ada di atas cos kuadrat dari pi per 4. Nah, kemudian hasilnya nanti kita akan kuadratkan lagi. Cos dari pi per 4, mudah-mudahan ingat pi per 4 itu kan 45 derajat, jadi itu setengah akar 2 ya. Lalu kita akan kuadratkan dan kuadratkan lagi, jadi sama dengan kayak pangkat 4 gitu. Nah, kalau pangkat 4, yang bawah saja ya, yang ini saya sederhanakan supaya jadi satu angka, supaya gampang. Karena akar 2, kita pangkatkan 4, jadi itu seperti 2 kuadrat, nah itu kan sama dengan 4. Mudah-mudahan sampai sini jelas. Jawabannya seperempat. Kita ke nomor 7. Nomor 7 ini soal campuran. Sengaja saya buat di terakhir ini campuran untuk mengingat kembali. Jadi kalau kalian merasa ini gampang, ini nggak usah dibahas, ini sudah terlalu amat sangat gampang gitu, tolong kasih tahu saya ya. Nanti saya tidak akan memaksakan kalian mendengar yang membosankan kok. 7A ini saya coba untuk uraikan, untuk mendekati bentuk ini ya. Saya tadinya mengira gini, 2 kalau dikeluarkan nanti ada X plus 1 gini kan. Kemudian apakah di atasnya ada X plus 1? Ternyata malah ruwet. Jadi kita nggak bisa pakai cara ini. Kita kalikan saja dengan sekawan ya. Sama dengan ini saya hapus dulu. Kita kalikan dengan sekawan dari bawahnya ini. Jadi akar 2X plus 2 kemudian ditambah 2. Kemudian yang bawah juga sama. 2X plus 2 ditambah 2. Jadi yang atas limit harus ditulis, ini jangan ketinggalan karena kita belum memasukkan angka limitnya. Yang atas kita kalikan, saya kasih kurung supaya tidak kecampur, dikalikan dengan akar 2X plus 2, kemudian ditambah 2, tutup kurung ya. Kemudian yang bawah, karena sudah dikali dengan sekawan, jadi kalau dikuadratkan, akarnya jadi hilang. Jadi 2X ditambah 2. Kemudian yang belakang, 2 kuadrat. Jadi 4. Nah, kalau kita sederhanakan, 2X ditambah 2 dikurangi 4. Ini kan berarti 2X dikurangi 2 ya. Saya hitungannya, saya ambil di sini aja supaya hemat tempat. Jadi yang bawah nanti itu akan menjadi 2X min 2. Ya kan? 2X min 2. Yang atas X min 3. Oke. Kita bisa lanjutkan. Ini yang saya coba, ternyata bisa disederhanakan ya. Jadi yang bawah 2X min 2 ini saya keluarkan 2-nya, X min 1. Nah, kemudian yang atas, ini ada X pangkat 3 min 1. Jadi ini saya keluarkan X min 1-nya, kemudian sisanya apa? Ini kan namanya pembagian untuk polinomial. Nah, kalau kalian ingat, mungkin sudah lama ya, bertahun-tahun yang lalu ya, pembagian polinomial. Kalau polinomial seperti ini, X pangkat 3 koefisiennya 1, X pangkat 2 koefisiennya tidak ada, X pangkat 1 koefisiennya tidak ada. Kemudian X pangkat 0 koefisiennya min 1. Mudah-mudahan semua masih ingat ya. Kemudian kita bagi dengan X min 1. Nah, berarti kan X sama dengan 1 ya. X sama dengan 1 di sini. Nah, kita turunkan dulu. Turun menjadi 1. 1 kemudian dikalikan ke sini. Kita akan dapat 1 kali 1 itu 1. Kemudian diturunkan lagi menjadi 1. Ini ditambah ya, kalau turun ditambah. Kemudian dikalikan lagi ke sana. 1 dikalikan 1, hasilnya 1. Kemudian turun lagi ditambah, jadi 1. Kalikan lagi. Nah, sampai di sini ditambah hasilnya 0. Kalau 0, berarti kita sudah bisa buang koefisien terakhir ini. Berarti di sini adalah koefisien 2, berarti ini adalah X kuadrat. Nah, ini X kuadrat, kemudian ini koefisien 1, berarti, bukan koefisien 1, pangkatnya 1. Pangkat 1, kemudian yang di sini X pangkat 0 itu 1, koefisiennya 1. Nah, berarti ini sisa polinomial kita. X kuadrat ditambah X ditambah 1. Nah, akar yang di belakang, biarin aja. Nggak bisa diapa-apakan ini. Kalau kita apa-apakan nanti malah tambah ruwet, nggak karu-karuan. Oke, kita sederhanakan ya. Jadi yang di bawah dan di atas ada yang sama, kita bisa coret, disederhanakan.
Nah, sepertinya ini bisa dimasukkan. Karena tinggal yang di atas, bawah adalah konstanta saja. Jadi kita masukkan sekarang, boleh X mendekati 1. Jadi 1 kuadrat tambah X tambah 1, berarti ini kan 1 tambah 1 tambah 1 gitu ya. Kemudian kurung yang berikutnya, akar dari 2 tambah 2 itu 4, berarti akarnya adalah 2. Nah, terus dibagi, bawah kan tadi cuma ada angka 2 saja. Jadi ini 3, kemudian dikalikan 4, dibagi 2. 12 ya, 12 dibagi 2 itu 6. Oke, berarti saya bisa lanjut ke yang B atau ada yang mau tanya? Silakan ya. Lanjut dulu nggak apa-apa, Bu? Nggak apa ya. Bagian B ini saya juga coba ya, coba dengan L'Hopital Rule, ternyata nggak berhasil. Ini malah membuat ruwet. Jadi saya memang terus terang sama kalian ya, perhitungan untuk limit ini memang nggak selalu langsung berhasil. Kalau saya sendiri, kalau beruntung 1 kali berhasil, mungkin ya kadang-kadang coba cara lain, modifikasi, yang kedua baru berhasil. Tapi kadang juga macet sama sekali. Kalau macet, saran saya tanya sama Pak Google gitu ya. Nomor 7 ini tidak banyak, jadi waktu kita masih banyak. Saya lanjutkan aja. Limit T mendekati minus tak berhingga. Kalau kita masukkan di sini, minus tak berhingga, itu akan mendapati minus tak berhingga di sini, dan minus tak berhingga di sini, hasilnya nanti min tak berhingga per tak berhingga. Nah, itu kan kacau. Ini nggak bisa ya, jangan begini. Jadi kita modifikasi dulu, caranya bagaimana? Kita lihat. Di sini kan kita punya T ya, jadi kita bagi saja dengan T, karena ini kan tak berhingga. Jadi tipsnya kalau tak berhingga atau minus tak berhingga, kita bagi dengan variabel yang pangkatnya tertinggi. Nah, jadi limitnya masih ada, T mendekati minus tak berhingga. Di sini 2, dibagi dengan T berarti menjadi 2 per T. Kemudian dikurangi T per T itu 1. Kemudian sin T per T. Kemudian yang bawah, T per T akan jadi sama dengan 1. Kemudian cos T dibagi T, gini ya. Nah, sekarang kita lihat, kalau kita masukkan tak berhingga di sini, ini akan bergerak mendekati 0, yang paling depan. Kemudian ini ada konstanta min 1, di bawah juga ada konstanta 1. Yang ini sin T per T, tapi karena T-nya tak berhingga, ini kan, sedangkan sin T itu kan maksimal cuma 1, minimal ya min 1. Maka kalau dibagi tak berhingga, ini juga akan mendekati 0. Nah, yang ini juga mendekati 0, dengan alasan yang sama. 0 dikurangi 1 ditambah 0. Berarti ini jadi min 1, yang di bawah jadinya 1. Karena yang lain kan sudah 0 semua. Jadi itu adalah min 1. Oke, kemudian yang C. Yang C ini juga mendekati tak berhingga ya. Jadi kalau mendekati tak berhingga, kita akan bagi dengan yang pangkatnya tertinggi tadi kan, variabel dengan pangkat tertinggi. Tapi di sini kan nggak ada ya. Jadi di sini tidak ada X. Nah, yang seperti X nanti kita bagi dengan X. Nah, itu kan nggak ada. Jadi kita nggak bisa begitu. Kalau kita langsung masukkan, kita coba masukkan tak berhingga di sini. Jadi E pangkat minus tak berhingga. Nah, ini sepertinya bisa ya. Jadi kalau E pangkat minus tak berhingga, kemudian sin X, berapapun nilai X, ini kan hanya berkisar antara min 1 sampai 1 kan. Maksimumnya begitu. Jadi ini min 1, sin X, sampai 1. Ini maksimal. Nah, sedangkan E pangkat min X ini, kalau kita masukkan ini, itu akan menjadi 1 per E pangkat tak berhingga gini kan. Ini kan 0 nih. Jadi ini hasilnya, ini tak berhingga, 1 dibagi tak berhingga 0. Maaf ya, kebalik. Jadi hasilnya ini 0. Nah, 0 dikalikan dengan berapapun sin X ini, yang ada di sini, itu kan ya sudah tetap 0. Jadi ini hasilnya 0. Jadi begitu. Kemudian yang D, D ini yang terakhir, ini ada pangkat plus X, ada pangkat minus X. Nah, kita akan coba untuk menyederhanakan. Jadi kalau dua-duanya atas dan bawah saya kalikan dengan E pangkat X, ini juga E pangkat X, kita akan mendapatkan bentuk yang lebih sederhana ya. Jadi limit ini tetap ditulis karena belum dimasukkan.
min tak berhingga, kemudian di sini E pangkat X kali E pangkat X, ini akan menjadi E pangkat 2X. Kemudian yang ini E pangkat min X kalikan E pangkat X, nah ini kan 1. Ya kan? Alasannya kenapa? E pangkat min X kali E pangkat X. Nah, ini yang sebelah kiri, E pangkat min X itu kan sebenarnya sama dengan 1 per E pangkat X, ya kan? Jadi kalau dikalikan E pangkat X, sama kan atas bawah, jadi 1. Nah, itu alasannya kenapa ini 1. Kemudian yang bawah, bagian penyebutnya, sama persis. Jadi tinggal diubah tanda ini menjadi tanda positif, ditambah, kemudian di sini 1. Di sini bisa kita langsung masukkan, jadi kalau kita masukkan minus tak berhingga, ini akan menjadi E pangkat min tak berhingga, berarti kan 1 per E pangkat tak berhingga, seperti yang atas tadi ya, berarti akan jadi 0. Ini akan 0 dikurangi 1, yang ini juga 0 ditambah 1. Berarti hasilnya ya min 1 per 1. Hasilnya sama dengan min 1. Oke, itu tadi sudah soal terakhir.